Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dengan saya Ahmad Alkansa dan rekan saya Filipus Roger Gautawa, mahasiswa Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, akan membawakan materi dengan judul Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran dengan dosen pengampu Babak Jamaluddin. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam sektor perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali. Artinya perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar. Nah, kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh 1. Pertambahan permintaan barang pertanian yang lambat. 2. Kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, pertambahan permintaan barang pertanian lambat. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang termasuk barang industri dan barang pertanian. Akan tetapi kenaikan ini tidak berbanding lurus. Pertambahan konsumsi barang industri biasanya lebih cepat dibandingkan pertambahan pendapatan elastisitas pendapatan yang tinggi, sedangkan permintaan terhadap barang pertanian jauh lebih kecil, elastisitas pendapatan rendah. Pada tingkat pendapatan yang tinggi, hanya sebagian kecil dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang pertanian. Dalam jangka panjang, perbedaan harga barang industri dan barang-barang pertanian cenderung untuk menjadi semakin lebar. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang pesat. Terjadinya kenaikan produktivitas sebagai akibat dari kemajuan teknologi, terutama sekali produktivitas perorangan. Implikasi pada sektor pertanian pada negara maju. 1. Mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. 2. Kemajuan teknologi menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Jadi, jumlah yang dapat diproduksi oleh para petani adalah melebihi daripada yang diperlukan oleh masyarakat. Masalah jangka pendek sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai tingkat di suatu masa dan sebaiknya sangat rendah pada masa berikutnya. Faktor yang menimbulkan ketidakstabilan yaitu 1. Naik turunnya permintaan. 2. Naik turunnya penawaran. Ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran. Produksi pertanian dipengaruhi oleh faktor alamiah, menyebabkan tingkat produksi pertanian mengalami perubahan yang relatif besar apabila dibandingkan dengan barang suatu industri. Dalam jangka pendek maupun permintaan terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Dalam jangka panjang, karena elastisitas pendapatannya adalah rendah, yaitu kenaikan dalam pendapatan hanya menimbulkan kenaikan kecil saja terhadap permintaan. Dalam jangka pendek, karena kebanyakan produk pertanian merupakan barang pokok harian, yaitu digunakan yang setiap hari. Perkenalkan, nama saya Filipus Roger Gautawa. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh perubahan permintaan. Barang-barang pertanian cenderung mengalami perubahan harga yang lebih besar daripada harga barang-barang industri yang tidak elastis. Faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis yaitu dihasilkan secara bermusim, kapasitas produksi cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi. Yang ketiga, beberapa tanaman perlu waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan. Hal ini diikuti dengan ketidakstabilan permintaan pula sehingga menyebabkan perubahan harga yang sangat besar apabila terjadi perubahan permintaan. Permintaan, pendapatan, dan penggunaan tenaga kerja. Untuk kegiatan pertanian, perubahan permintaan lebih mempengaruhi pendapatan daripada kesempatan bekerja. Untuk kegiatan industri, perubahan permintaan lebih mempengaruhi kesempatan kerja, sedangkan pendapatan tidak mengalami perubahan sebagian besar pada sektor pertanian. Beberapa cara untuk menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Yang pertama, membatasi jumlah produksi. Yang kedua, campur tangan dalam pembelian. Yang ketiga, menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas. Yang keempat, menetapkan harga yang lebih tinggi dan harga keseimbangan. Yang kelima, menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Yang keenam, kebijakan harga maksimum.
Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayarkan pada waktu jual beli ke atas barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Insiden pajak dan elastis permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastis penawaran. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertumbuhan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Efek subsidi pemerintah. Subsidi dan elastis permintaan. Yang pertama, semakin elastis permintaan, semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. 2. Semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Subsidi dan elastis penawaran. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jual barang yang diperjualbelikan.